Halo semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 201041723, kelas A1 Manajemen semester 3, dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas materi pada bab 3, yaitu menganalisis pasar konsumen. 3.1. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli sesuatu barang atau produk, tentu kita sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan kita beli, mulai dari harga, kualitas, fungsi atau kegunaan, dan lain-lain. Kegiatan memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli itu termasuk dalam perilaku konsumen. Beberapa definisi perilaku konsumen menurut para ahli disajikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Engel, Blackwell, dan Minard. Perilaku konsumen adalah tindakan produk dan jasa. Termasuk di dalamnya adalah proses ketentuan yang mengawali atau mengikuti tindakan pembelian tersebut, yakni terlibat langsung dalam proses memperoleh, mengonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Yang kedua, The American Marketing Association. Perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku lingkungan saat seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Yang ketiga, momen perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Yang keempat, Sitman dan Kamuk. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, bertindak pada konsumen produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. 3.2. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen antara pelanggan satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung dari si individu dalam bereaksi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial merupakan pengaruh penting dalam perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Budaya merupakan faktor penentu dasar dari keinginan dan perilaku individu tersebut. Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih rinci terhadap anggotanya. Subkultur mencakup kebangsaan, agama, ras, daerah, geografis. Yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh pergaulan sosial, yang terdiri dari pertama yaitu kelompok acuan. Semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok acuan mempengaruhi anggota melalui 3 cara. Yang pertama yaitu mempengaruhi individu untuk mempunyai perilaku atau gaya hidup baru. Yang kedua yaitu mempengaruhi sikap dan konsep diri. Yang ketiga, menciptakan tekanan agar individu menyesuaikan pilihan produk atau brand agar sesuai dengan kelompok acuan. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian yang dilakukan seseorang. Keluarga ini bisa berasal dari keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Dari keluarga, bentukan yang terdiri dari suami atau istri dan anak-anak. Pada setiap produk, berbeda-beda besarnya pengaruh anggota keluarga terhadap keputusan pembelian. Pada pembelian mobil, mungkin pengaruh suami yang paling besar. Tapi pada pemilihan tempat berlibur, mungkin anak-anak yang berpengaruh signifikan.
Pemasar harus tahu siapa yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang akan produknya. Besarnya pengaruh ini bersifat dinamis, artinya bisa berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu peran dan status. Setiap orang bergabung di organisasi tertentu, misalnya keluarga, klub, kebugaran, RT ataupun organisasi amal dan sebagainya. Organisasi seringnya menjadi sumber informasi yang penting dan bisa membentuk norma dan perilaku. Kita bisa melihat posisi seseorang dalam organisasi melalui peran dan status. Setiap peran tertentu akan menghasilkan status berbeda. Peran adalah aktivitas yang diharapkan dilakukan atau ditunjukkan seseorang. Seorang direktur utama dipandang mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan seorang manajer. Pemasar harus bisa mengidentifikasi simbol produk setiap status. Produk yang dia pasarkan mewakili status yang mana. Yang ketiga yaitu faktor individu. Keputusan seseorang sebelum membeli suatu produk juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi. Antara lain, yang pertama yaitu usia dan siklus hidup konsumsi dibentuk oleh siklus hidup karena orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera makan, pakaian, perabot, dan reaksi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga yang dilalui sesuai tingkat kedewasaan. Oleh karena itu, para pemasar harus memberi perhatian yang besar pada hal-hal tersebut. Seseorang yang usianya sama bisa berbeda dalam fase hidupnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun tapi masih lajang akan berbeda kebutuhan dan seleranya terhadap pakaian dengan perempuan berusia 25 tahun yang sudah punya 2 anak. Yang kedua yaitu pekerjaan dan kondisi ekonomi. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli banyak pakaian untuk bekerja. Sedangkan pekerja kantor membeli banyak jas dan dasi. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerja yang mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Situasi seseorang mempengaruhi perilaku membeli produk. Pemasar yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dan dalam pendapatan pribadi, tabungan, serta minat. Yang ketiga yaitu kepribadian dan konsep diri. Kepribadian mengacu karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon reaktif, konsisten, dan tahap lama terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Biasanya tercermin sebagai rasa percaya diri, dominasi, kemudahan pergaulan, menyesuaikan diri, keagresifan. Hal ini dapat bermanfaat untuk menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk atau merek tertentu. Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang keempat yaitu nilai dan gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan. Para pemasar mencari hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup. Contohnya, perusahaan penghasil komputer mungkin mendapatkan bahwa sebagian besar pembeli komputer berorientasi pada pencapaian prestasi. Dengan demikian, para pemasar dapat dengan lebih jelas menggerakkan mereknya ke gaya hidup orang yang berprestasi. Yang keempat yaitu proses kunci psikologi. Konsumen titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah memahami model perilaku konsumen sesuai gambar di bawah ini yang menerangkan rangsangan pemasaran dan rangsangan lingkungan lainnya yang memasuki kesadaran konsumen. Dipengaruhi proses psikologis atau karakteristik
konsumen sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan pembelian. Tugas pemasar memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen, yaitu proses yang terjadi antara kedatangan, rangsangan pemasar dari luar, dan keputusan pembelian akhir. Faktor psikologi penting yang berpengaruh terhadap respon konsumen, yakni pertama motivasi, kedua persepsi, ketiga pembelajaran, keempat emosi, dan kelima ingatan. 3.3 Proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku paksa pembelian. 3.4 Tingkat keterlibatan konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen adalah seberapa intens seorang konsumen terlibat dalam merespon stimulus pemasaran yang disebabkan oleh, pertama, menurut model tingkat elaborasi yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat evaluasi, baik untuk situasi keterlibatan yang rendah atau tinggi. Misal, keputusan ibu membeli garam atau bapak untuk membeli laptop. Yang kedua, strategi pemasaran untuk produk dengan keterlibatan rendah, yaitu kaitan produk dengan isu relevan, misalnya menjual garam dikaitkan dengan isu penyakit gondok karena kurang yodium. Yang kedua, hubungkan produk dengan situasi bersifat personal. Misalkan menjual jus buah dikaitkan dengan upaya awet muda dan sehat. Yang ketiga, buatlah iklan yang mampu menimbulkan emosi kuat, berkaitan nilai personal atau mempertahankan ego. Misalkan mengonsumsi sereal dikaitkan upaya mempertahankan kesehatan jantung orang dewasa. Yang ketiga, perilaku pembelian untuk selalu mencari variasi. Berbagai pembelian yang berkarakter keterlibatan rendah tapi mempunyai perbedaan merek yang signifikan. Seseorang bisa berkali-kali berganti merek produk cemilan tanpa berpikir panjang dan baru membuat penilaian saat mengonsumsi cemilan tersebut. 3.5 Mental accounting. Mental accounting menunjukkan cara bagaimana konsumen mengkodifikasi, mengkategorikan, dan menilai hasil finansial dari berbagai pilihan. Biasanya didasarkan pada prinsip kunci tertentu. Misalnya, 1. Konsumen cenderung memisahkan manfaat atau gains, di mana setiap manfaat dinilai secara terpisah. Yang kedua, konsumen cenderung mengintegrasikan seluruh kerugian atau memandang tambahan pengeluaran secara positif bila mana berkaitan dengan membeli produk yang berharga tinggi, misalnya sebuah rumah. Yang ketiga, yaitu konsumen cenderung menjumlahkan semua kerugian yang kecil dengan manfaat yang lebih besar. Contoh, membayar pajak bulanan dirasakan lebih ringan dibandingkan membayar pajak keseluruhan setahun penuh. Yang keempat, yaitu konsumen cenderung memisahkan manfaat yang kecil dari kerugian yang besar. Misalnya memperoleh potongan harga yang tinggi sekaligus pada saat membeli sebuah mobil. Sekian dari ringkasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.